persiapan-persiapan yang harusnya dipersiapkan oleh seorang hamba di dalam menyambut datangnya bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa dan spesial. Tentu seorang hamba yang akan kedatangan seorang tamu yang spesial, dia akan berusaha untuk mempersiapkan persiapan-persiapan yang terbaik. Ketika kita dikabarkan bahwa akan ada seorang pemimpin, seorang gubernur akan berkunjung ke rumah kita bulan depan, apa kira-kira yang akan kita lakukan? Tentu kita akan melakukan persiapan yang sangat matang. Mulai dari rumah yang dibersihkan, halaman rumah dibersihkan, ya, makanan yang sudah kita persiapkan, apa-apa saja menu yang akan kita sajikan nantinya, supaya pertemuan kita dengan tamu tersebut menjadi pertemuan yang berkesan dan layak untuk dikenang. Maka perlu dipahami di antara persiapan yang terpenting yang disiapkan oleh seorang hamba di dalam menyambut datangnya Ramadan adalah dia mempersiapkan diri dengan membekali ilmu agama. Membekali dirinya dengan ilmu agama, terkhusus hal-hal yang berkenaan tentang ibadah-ibadah yang akan dia lakukan di bulan Ramadan, yaitu ibadah puasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah engkau itu berhenti pada sesuatu yang kamu tidak ada ilmu padanya. Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk mengerjakan suatu hal sebelum kita memiliki ilmu tentang hal tersebut. Apalagi yang akan kita kerjakan itu adalah ibadah kepada Allah. Dan kita tahu ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla akan diterima ketika terpenuhi dua syarat utama. Apabila hilang salah satu dari dua syarat tersebut ataukah hilang keduanya, maka dipastikan ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah. Yang pertama adalah ikhlas, murni mengharapkan pahala dari Allah, bukan mengharapkan pujian ataukah pengakuan dari orang lain. Dan yang kedua, ketika ibadah tersebut sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebesar apapun sebuah ibadah tanpa didasari keikhlasan, maka ibadah tersebut akan dijadikan oleh Allah haba'an mansura pada hari kiamat, bagaikan debu yang berterbangan. Sebaliknya, sebesar apapun keikhlasan seorang hamba di dalam melakukan sebuah ibadah, tapi kalau sekiranya ibadah tersebut tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka ibadah tersebut akan tertolak. Oleh karena itu, insya Allah di kesempatan yang singkat ini kita akan mencoba memaparkan secara ringkas poin-poin yang saya rasa cukup penting untuk kita ketahui bersama menjelang masuknya bulan Ramadan ini. Dan di dalam pembahasan ini saya mencoba untuk memoinkan beberapa pembahasan. Yang pertama terkait amalan-amalan yang utama dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Para ulama telah menyimpulkan berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka telah menjelaskan sekian amalan yang hendaklah ada pada diri kita. Para ulama menyimpulkan ada 7 amalan yang utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah berpuasa tentunya. Kita tahu di antara keistimewaan bulan Ramadan, Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita untuk berpuasa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang keutamaan puasa. Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi."
barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Begitu juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullu amali bini Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila tis'ati mi'atin dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Lis-shaimi farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Wala khulufu fihi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kebaikan. Bahkan terkadang Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Salat kita dilipat gandakan oleh Allah. Ada kalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, sesuai dengan kadar keikhlasan kita melakukan sebuah ibadah tersebut. Illa shaum, kata Allah, kata Nabi, kecuali amalan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Ini keistimewaan puasa dibandingkan amalan yang lain. Allah mengatakan kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasannya. Coba bayangkan jemaah, kalau kita punya karyawan, masing-masing karyawan sudah dipatok gajinya. Ini gajinya 100. Kecuali si fulan. Kalau si fulan saya yang langsung ngasih. Itu tandanya si fulan ini dapat gaji yang istimewa, bukankah demikian? Begitulah ibadah puasa dibandingkan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah yang lainnya ada hitung-hitungannya. Satu ibadah dilipat gandakan menjadi 10, kadang menjadi 700. Kecuali puasa, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan balasannya. Kenapa demikian? Yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena orang yang berpuasa itu rela meninggalkan syahwatnya dan rela meninggalkan makanannya. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa berpuasa itu bukan hanya sekedar soal kita menahan lapar, bukan hanya soal sekedar kita menahan haus, tidak ya. Puasa itu juga berbicara tentang bagaimana kita menahan syahwat kita. Sehingga jangan sampai kita menahan lapar, menahan dahaga, namun mata kita liar berselancar di media sosial melihat hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah untuk kita lihat. Karena ketika berbicara puasa, puasa itu berbicara tentang bagaimana seorang hamba itu menahan syahwatnya. Karena ada orang-orang yang berpuasa menahan lapar, menahan haus, tapi subhanallah, maksiat mata terus berjalan, maksiat lisan, puasa-puasa, ghibah jalan terus, puasa-puasa, menggosip jalan terus. Telinga juga demikian, masih mendengar hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ini keliru jemaah yang dimuliakan Allah. Kemudian kata Allah azza wa jalla, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan. Farhatun 'inda fitrihi, yang pertama kebahagiaan ketika dia berbuka. Jadi kita rasakan sama jemaah yang dimuliakan Allah, bagaimana ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan tatkala kita berbuka puasa. Iya kan? Apalagi ada es telernya. Masya Allah. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan kegembiraan, kebahagiaan yang kedua kata Nabi, nanti ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat seluruh manusia ketakutan, tertunduk pada waktu itu, takut kepada Allah karena dosa-dosanya. Adapun orang-orang yang berpuasa, mereka mendapatkan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala khulufu fihi atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan wanginya aroma kasturi. Subhanallah. Tapi ingat jemaah, hadis menyebutkan bahwa atyab indallah, wanginya itu di mana? Di sisi Allah. Di sisi kawan tetap bau. Jangan sampai kita pakai hadis ini beradu napas sama orang.
Ini saya puasa ini. Orang puasa itu napasnya lebih harum daripada aroma kasturi. Tidak percaya, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Subhanallah. Ini hadisnya menyebutkan bahwa wala khulufu fihi atyabu indallah, di sisi Allah, di sisi Allah. Adapun di sisi manusia, kalau bau tetap bau. Taib. Jadi jangan salah paham dengan hadis ini jemaah. Taib. Kemudian di antara hadis lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan puasa, Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana puasa itu memberikan pengaruh yang sangat kuat. Seorang hamba mampu menahan diri dari berbagai maksiat kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, hadis yang masyhur, biasanya anak muda hafal nih. Rasulullah mengatakan, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka hendaklah segera menikah. Karena menikah itu akan membuat kalian lebih mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan kalian. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Namun barang siapa yang belum mampu untuk menikah, maka hendaklah dia banyak-banyak berpuasa. Karena berpuasa itu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah perisai baginya. Keutamaan lainnya jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-sha'imuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Yuqalu ayyuhas sha'imun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhum ahad. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di surga itu terdapat nanti satu pintu. Kita tahu surga itu memiliki berapa pintu, jemaah? Hah? Berapa? 8. Enggak 9. 8 ya? Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis lain, inna fil jannati thamaniyata abwab. Surga itu memiliki 8 pintu. Di antara 8 pintu surga itu ada satu pintu yang dinamakan dengan pintu Ar-Rayyan. Pintu ini, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah pintu yang khusus hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Subhanallah, begitu istimewanya orang-orang yang berpuasa, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala membuatkan untuk mereka pintu khusus. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-sha'im, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wasyahwat bin nahar fashaffi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an, mana'tuhu an-naum bil lail fashaffi'ni fihi, qala fayushaffa'an. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa amalan puasa dan membaca Al-Quran akan memberikan syafaat bagi seorang hamba nanti pada hari kiamat. Nanti pada hari kiamat, puasa itu akan berbicara. Puasa akan berbicara, dan ini sesuatu yang sangat mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Allah Maha mampu membuat segala sesuatu itu berbicara. Walaupun mungkin hari ini kita nggak akan masuk akal kita, ya kan? Gimana puasa bisa berbicara? Subhanallah. Bahkan pada hari kiamat nanti Allah sebutkan apa? Bukan hanya puasa yang bisa berbicara, kulit kita nanti juga berbicara. Sebagaimana Allah mengatakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kami kunci mulut mereka. Ya, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka yang berbicara kepada kami. Wa tashhadu arjuluhum, kaki-kaki mereka yang memberikan persaksian bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat. Hati-hati jemaah, tangan kaki kita hari ini itu nanti akan berbicara, menjadi saksi. Saksi yang memberatkan atau yang meringankan, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Kalau kaki dan tangan kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka mereka nanti akan bersaksi yang akan meringankan kita. Tapi kalau ternyata tangan dan kaki kita pergunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, siap-siap tangan dan kaki kita akan bersaksi
dengan persaksian yang akan memberatkan kita nanti di hadapan Allah. Bahkan tidak hanya itu, Allah mengatakan wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Mereka nanti akan mengatakan kepada kulit-kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian memberikan saksi kepada kami? Maka kulitnya menjawab, Allah yang telah memberikan izin kepada kami untuk bisa berbicara. Kulit kita berbicara nanti jemaah. Termasuk di antara hal yang bisa berbicara adalah puasa. Puasa nanti akan mengatakan, ay Rabb, mana'tuhu at-ta'ama wa syahwati bin nahar fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah menghalangi dia dari makanan dan syahwatnya di siang hari. Izinkanlah aku untuk memberikan syafaat kepada dia, ya Allah. Lalu Al-Quran juga mengatakan, ay Rabb, mana'tuhu an-nauma bil lail. Ya Allah, aku telah menghalangi dia tidur di malam hari. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran itu identik dengan orang yang salat malam. Fasyafi'ni fi qala fa yashfa'an. Maka Allah Azza wa Jalla pun mengatakan, kalian berdua diberikan kesempatan untuk apa? Untuk memberikan syafaat kepada hamba tersebut. Ini amalan yang pertama. Amalan yang kedua adalah salat tarawih. Adapun tentang keutamaan salat tarawih ini, maka tidak asing lagi bagi kita. Di antaranya adalah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, atas dasar iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah berlalu. Walaupun para ulama kita di sini berselisih, yang diampuni ini apakah keseluruhan dosa atau hanya dosa-dosa kecil? Jumhur para ulama mengatakan yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Karena adapun dosa besar tidaklah akan hilang kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Namun ada sebagian para ulama kita yang mengatakan ini masuk sesuai dengan keumumannya. Ghufiratu ma taqaddam. Ma itu adalah isim mausul, umum, mencakup yang kecil maupun yang besar, diampuni oleh Allah. Ya. Ini yang kedua, salat tarawih. Usahakan jamaah yang dimuliakan Allah untuk tidak ketinggalan. Usahakan dari awal kita bisa ikut salat berjamaah bersama imam. Karena Rasul alaihi salatu wasallam telah menyebutkan keutamaan khusus bagi mereka yang sholat tarawih dari awal sampai akhir bersama imam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Man qama ma'al imam hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat untuk dia pahala sholat semalaman full. Dicatat, kita sudah tidur, dicatat sebagai orang yang sholat. Syaratnya tadi apa? Sholat bersama imam, berjamaah, dan diikuti sampai selesai. Sehingga keliru ketika kita sholat di sebuah masjid yang mungkin jumlah rakaatnya 23 misalnya, ya kan? 21 misalnya. Dia sholatnya berapa? 8 aja. 3 di rumah. Ini keliru, ini jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan sebagian para ulama dengan tegas mengatakan ini diantara bentuk menyelisihi sunnah. Sholat hanya 8 rakaat bersama imam, nanti witir 3 di rumah. Dan dia tidak mendapatkan keutamaan sholat semalaman penuh. Baik, itu yang kedua. Amalan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini adalah amalan yang dianjurkan kapanpun kita. Namun dia lebih-lebih ditekankan ketika sudah masuk bulan Ramadan. Ketika sudah masuk bulan Ramadan, jemaah. Makanya kalau kita berbicara tentang bulan Ramadan, itu sangat erat kaitannya kita berbicara tentang Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Allah mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang dimana di situ Allah menurunkan Al-Quran.
Bulan yang dimana di situ Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas petunjuk yang ada. Dan sekaligus Al-Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka barang siapa saja di antara kalian yang hidup menyaksikan datangnya bulan Ramadan, hendaklah dia berpuasa. Jadi Allah sebutkan bulan Ramadan itu diturunkan, Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Walaupun para ulama menjelaskan di sini, diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan itu dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit. Baru setelah itu adapun diturunkannya dari Baitul Izzah kepada Rasul alaihi salatu wasalam, maka sebagaimana yang telah kita ketahui, berangsur-angsur sesuai dengan kejadian-kejadian ataukah pertanyaan-pertanyaan yang datang kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Namun secara umum, secara keseluruhan Al-Quran itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Adapun dari Baitul Izzah turunnya kepada Nabi itu berangsur-angsur. Baik. Nah, kita tahu Al-Quran itu atau bulan Ramadan itu kisaran 29 ataukah 30 hari. Di hari keberapa kira-kira Allah menurunkan Al-Quran? Hari keberapa jemaah? Karena sebagian orang hari ini mengklaim Al-Quran itu diturunkan kapan? 17. Sehingga tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin yang mereka melakukan perayaan di malam ke-17 ya. Perayaan yang dikenal dengan Nuzulul Quran. Apakah itu benar? Jawabannya Allah menyebutkan di dalam surat yang lain. Surat Al-Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Jadi dari 30 hari itu ternyata Al-Quran itu Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu ada di mana? Rasulullah mengatakan taharrau lailatul qadar fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah oleh kalian malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Jadi Al-Quran itu diturunkan di kisaran 10 malam yang terakhir, bukan di malam 17. Sehingga benar atau tidak perayaan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat? Tidak benar jemaah. Tidak benarnya dari dua sisi. Sisi yang pertama, karena ternyata Al-Quran itu meskipun dia diturunkan di bulan Ramadan, ternyata di dalam surat yang lain Allah berikan keterangan lebih spesifik, dia diturunkan di malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu dijelaskan oleh Nabi di dalam hadis yang lebih spesifik lagi, adanya di mana? Di 10 malam yang terakhir. Ini yang pertama. Kurang tepatnya terkait waktunya. Kemudian yang kedua, andai pun anggaplah kita katakan Al-Quran itu turun di malam ke-17, apakah ada perintah kita untuk merayakannya? Jawabannya tidak sama sekali. Karena Al-Quran itu Allah turunkan kepada kita bukan untuk dirayakan, tapi untuk dipelajari, diamalkan kandungannya sebagai sumber petunjuk. Makanya Allah tadi mengatakan apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk dan penjelas petunjuk-petunjuk yang ada, sekaligus sebagai pembeda. Demikian jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, jadi tadi telah kita sebutkan bahwa ketika kita berbicara tentang bulan Ramadan, itu erat kaitannya dengan Al-Quran. Sehingga jamaah yang dimuliakan Allah, bacaan Al-Quran ini diantara ibadah yang tidak bisa hilang dari diri kita selama bulan Ramadan. Kalau kita melihat bagaimana semangatnya para ulama kita, sebut saja Imam Syafi'i, teriwayatkan dari beliau khatam Al-Quran selama bulan Ramadan berapa kali? 60 bagi 30 berarti satu hari berapa kali khatam? 2 kali. Coba bandingkan dengan diri kita yang mengaku pengikut Imam Syafi'i. Subhanallah. Kadang lewat 1 bulan itu belum khatam-khatam ya mah. Subhanallah. Jauhnya kita dari Al-Quran. Oleh karena itu tadi seperti saya bilang, dibuat target dari sekarang ya mah. Buat target setiap selesai sholat 5 waktu baca 1 juz misalnya. Kalau sanggup 1 juz. Nggak sanggup 1 juz, setengah juz. Atau paling minimalnya target buat selesai sholat 2 halaman. Ya, 1 lembar ya. Atau 2 lembar.
Itu ditarget jamaah yang dimuliakan Allah. Karena kalau kita nggak buat target seperti itu, kita hanya akan semangat baca Quran itu di pekan pertama aja. Masya Allah, pekan pertama ini bapak ini tiba-tiba jadi ahlul Quran. Subhanallah. Tapi begitu sudah masuk pekan kedua, ketiga, sudah jadi ahli Facebook. Lebih nyaman di Facebook dibandingkan Al-Quran. Jadi dibuat target jamaah yang dimuliakan Allah. Apalagi yang belum bisa baca Al-Quran. Aib jamaah yang dimuliakan Allah, tidak bisa baca Al-Quran. Hendaknya belajar dari sekarang. Dan jangan pernah merasa malu ketika kita sudah berumur misalnya belum lancar baca Al-Quran. Jangan malu untuk belajar jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Karena belajar Al-Quran itu bukanlah lambang kerendahan, kehinaan. Begitu buruknya sangka kita kepada Allah ketika kita menganggap mempelajari kalam Allah, mempelajari firman Allah sebagai suatu kerendahan. Karena ada orang-orang yang merasa gengsi belajar Iqra karena sudah tua. Subhanallah, itu buruk sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Sementara Nabi alaihi salatu wasallam telah mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Manusia terbaik di antara kalian, kata Nabi. Bukan dibilang yang paling tinggi pangkatnya, paling banyak hartanya, bukan. Yang terbaik itu adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Siapa saja yang mau belajar Al-Quran. Nabi tidak berikan batasan umur. Mau dia sudah tua, masih muda, laki-laki, perempuan, kaya, miskin. Kalau belajar Al-Quran termasuk dalam cakupan orang-orang yang terbaik. Versi siapa? Versi Rasulullah SAW tentunya. Demikian jemaah. Baik. Kemudian amalan yang keempat, yang utama dilakukan di bulan Ramadan adalah memperbanyak sedekah. Sedekah benar dianjurkan kapanpun. Tapi apabila sudah masuk Ramadan, amalan tersebut benar-benar lebih dianjurkan. Karena sedekah yang kita lakukan di Ramadan itu pahalanya tidak sama dengan sedekah yang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Oleh karena itu diceritakan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapanya Nabi? Pembantu atau pelayan setianya Nabi. 10 tahun kurang lebih membersamai Nabi beliau. Kata beliau, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu min Ramadan atau fi Ramadan. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Nabi. Padahal Anas bin Malik sudah melihat bagaimana dermawannya Abu Bakar yang pernah menginfakkan seluruh asetnya. Anas sudah melihat bagaimana Umar yang pernah menginfakkan separuh dari asetnya. Anas telah melihat bagaimana seorang Utsman bin Affan menginfakkan hartanya seakan-akan tidak pernah takut miskin. Anas juga telah melihat bagaimana seorang Abdurrahman bin Auf menginfakkan hartanya yang begitu banyak. Namun bersamaan dengan itu, kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW ajwadan nas, tetap yang paling dermawan. Paling dermawan. Saking dermawannya Nabi, subhanallah. Ada salah seorang sahabat, seorang sahabiah, dia merasa iba melihat pakaian Nabi yang sudah kusut, sudah lusuh ya. Ini pakaian Nabi kita, subhanallah. Sehingga dia pun membuatkan sebuah pakaian untuk Nabi. Diberikanlah kepada Nabi dan Nabi pakai. Tidak berapa lama Nabi pakai. Ada salah seorang sahabat yang memuji pakaian tersebut dan memintanya kepada Nabi. Subhanallah, coba bayangkan pakai baju baru kita ini. Baru dibeli di toko, baru sehari pakai. Ada yang minta. Mungkin kita akan, ya nanti di rumah ada yang udah gak muat lagi. Yuk, yang diminta orang yang kita pakai, yang kita kasih yang udah gak muat lagi kan? Itu pun kalau kita kasih, tapi keseringannya kita gak kasih. Subhanallah. Tapi Nabi, begitu sahabat tersebut meminta, di saat itu juga Nabi berikan. Sampai-sampai ada sahabat yang lain marah kepada sahabat itu. Kau tahu Nabi SAW itu pantang kalau diminta, pasti langsung kasih. Padahal itu baru saja dipakai oleh Nabi. Nabi butuh kepadanya. Apa kata sahabat tersebut? Aku memintanya bukan untuk ku pakai, tapi aku memintanya untuk ku jadikan sebagai kain kafanku nantinya. Dan memang benar sahabat yang menceritakan hadis ini
mengatakan bahwa sahabat tersebut meninggal dan dikafankan dengan baju tersebut. Apa pelajaran kita bisa ambil sini jemaah? Lihat bagaimana kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Anas bin Malik, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika masuk bulan Ramadan, kedermawanan Nabi itu bertingkat-tingkat. Lebih dermawanan lagi kalau sudah datang bulan Ramadan, subhanallah. Ini yang harus kita usahakan jamaah. Bersedekah. Ya. Karena salah satu di antara hikmah Allah mensyariatkan kepada kita puasa. Supaya apa? Supaya kita yang memiliki kelebihan ini, yang mungkin di rumah kita nggak pernah merasakan kelaparan, nggak pernah habis beras, selalu beras ada, nggak pernah merasakan lapar, kekurangan makanan. Allah syariatkan kepada kita puasa supaya kita mengerti inilah rasa lapar. Inilah yang selama ini dirasakan oleh tetangga saya. Ini ternyata rasa yang biasa selama ini dirasakan oleh saudara-saudara saya yang kelaparan. Sehingga dengan itu hati kita ini lebih mudah untuk berbagi dengan saudara kita, lebih mudah untuk bersedekah dengan mereka. Demikian jemaah, bersemangat melakukan ibadah ini, bersedekah. Terlebih Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaan khusus memberikan orang berbuka puasa. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Coba bayangkan, setiap harinya kita kasih satu aja orang berbuka puasa. Berarti selama sebulan itu berapa pahala puasa yang kita dapatkan? 60. 30 dari kita, 30 dari orang yang kita beri buka puasa. Kalau kita kasih 10 orang buka puasa tiap harinya, tiap hari kita mendapatkan pahala 11 orang berpuasa. Satu dari diri kita, 10 lagi dari orang yang kita berikan makan. Subhanallah. Luar biasa jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Ini dia ibadah yang keempat. Hendaklah kita meningkatkan sedekah kita di bulan Ramadan. Dan ingat, ketika kita berbicara tentang sedekah, jangan pernah takut miskin. Tidak ada orang yang jatuh miskin gara-gara bersedekah. Belum pernah ada cerita di dalam sejarah orang jatuh miskin karena bersedekah. Kalau memang dia ikhlas tentunya. Tidak ada. Karena Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa sedekah yang kita keluarkan itu bagaikan apa? Pinjaman. Allah mengatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Siapakah di antara mereka yang mau memberikan kepada Allah itu pinjaman yang baik? Sedekah yang kita keluarkan disebut oleh Allah dengan bahasa pinjaman. Artinya apa? Yang namanya pinjaman pasti dikembalikan, pasti diganti sama Allah. Sampai segitunya Allah menghasung kita di dalam bersedekah. Baik, kemudian yang kelima, ibadah yang utama lainnya adalah memperbanyak doa. Ingat, orang-orang yang berpuasa itu telah dilebihkan oleh Allah, diberikan keutamaan yang banyak. Di antara keutamaan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita ketika berpuasa adalah doa orang yang berpuasa itu mustajab. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah mengatakan, Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli yaumin wa lailah, wa li kulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka di setiap siang dan malam selama bulan Ramadan. Subhanallah. Kalau ternyata tadinya karena kemaksiatan dan dosa yang kita lakukan, kita berhak masuk ke dalam api neraka ini jamaah. Ya, kita berharap ketika datangnya Ramadan ini kita termasuk hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka Allah. Apakah itu di siang maupun di malam harinya. Kemudian setelah itu Nabi mengatakan, dan untuk setiap muslim, setiap malam dan siangnya itu ada da'watun mustajabah, doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, salatu da'watin la yurad, ada 3 doa yang tidak bakalan tertolak. Yang pertama adalah da'watul walid, wa da'watul shaib, wa da'watul musafir. Yang pertama doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua doa orang yang berpuasa. Dan yang ketiga doa orang yang safar. Ya.
Ini yang kelima. Yang keenam, di antara amalan yang utama yang hendaklah ada pada diri kita, beriktikaf di bulan Ramadan, tepatnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan ini merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Aisyah, kata beliau, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Bahwa Rasul alaihi salatu wasallam itu punya kebiasaan melakukan i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Itu dilakukan terus oleh Nabi. Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Subhanallah. Kemudian sepeninggal beliau, istri-istri beliau pun beriktikaf. Jadi Nabi sejak disyariatkannya puasa sampai beliau meninggal, beliau apa jemaah? Tidak pernah meninggalkan iktikaf. Bahkan dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan Nabi pernah beriktikaf 30 malam. Jadi ceritanya Nabi pernah beriktikaf di 10 malam pertama untuk mencari malam Lailatul Qadar. Begitu sudah berlalu 10 malam yang pertama, Jibril datang dan memberitahukan apa yang kamu cari ada di depan. Nabi beriktikaf lagi 10 malam yang berikutnya. Setelah selesai 10 malam yang berikutnya, Jibril datang lagi dan memberitahukan yang kamu cari ada di depan. Akhirnya Nabi beriktikaf di 10 malam yang terakhir demi untuk mencari apa? Malam Lailatul Qadar. Makanya ini diantara amalan yang hendaklah kita lakukan, jamaah yang dimuliakan Allah. Kalau urusan bekerja itu, ya subhanallah, ada 11 bulan Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bekerja. Kan demikian jemaah. Kalau urusan istri, tidakkah kita sabar meninggalkan istri kita sebentar? 10 hari. 10 hari jemaah. Nabi alaihi salatu wasallam disebutkan oleh Aisyah bahwa Nabi alaihi salatu wasallam idza dakhala al-ashr min awakhir min Ramadan shadda mizara wa ayqadha ahla wa ahya laila kullaha. Nabi itu kalau sudah masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya. Paham maksudnya mengencangkan sarungnya kan? Kalau dibilang melonggarkan sarungnya paham? Nah itu semua paham. Mengencangkan harusnya paham juga. Beliau tidak lagi mendatangi istri-istri beliau. Padahal istri Nabi 9, Pak. Kita satu aja udah sibuk kali. Istri Nabi 9. Nabi tinggalkan semua demi bisa fokus ibadah. Padahal maaf cakapnya, mendatangi istri di bulan Ramadan adalah hal yang dihalalkan oleh Allah. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan bagi kalian mendatangi istri kalian di malam hari di bulan Ramadan. Dihalalkan oleh Allah. Bahkan Nabi menyebutkan ada kalanya itu bernilai ibadah. Nabi mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Di kemaluan kalian itu ada sumber pahala, ada sumber sedekahnya ketika dia ditempatkan di tempat yang halal. Tapi itu Nabi tinggalkan supaya bisa fokus beribadah kepada Allah, mencari malam Lailatul Qadar. Lalu apa alasan kita tidak mau enggan beriktikaf, jamaah yang dimuliakan Allah? Sementara kita tahu bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Belum tentu ada jaminan kita akan bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Namun ironinya kita lihat, semakin Ramadan ke akhir, orang-orang semakin disibukkan ya. Masya Allah. Godaan diskon Suzuya, ada yang 70%, 80%. Yang ibu-ibunya disibukkan masak kue, dari pagi sampai malam masak kue, sehingga terlalaikan ibadah. Subhanallah. Ingat ini jamaah yang dimuliakan Allah bahwa iktikaf adalah ibadah yang sangat mulia. Kemudian yang terakhir, habis waktu kita kan? Yang terakhir, di antara amalan yang utama untuk kita lakukan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah umroh. Karena umroh di bulan Ramadan itu memiliki keutamaan khusus yang tidak ada di umroh selain Ramadan. Apa itu disebutkan oleh Nabi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari Abdullah bin Abbas, Rasulullah mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Sesungguhnya umroh di bulan Ramadan itu sama seperti pahalanya melakukan haji bersama aku, kata Nabi. Bersama aku itu maksudnya bersama siapa? Bersama Rasulullah. Subhanallah. Kita jemaah, kalau dapat kesempatan umroh bareng ustadz terkenal, senang gak? Wah, Masya Allah.
umroh bareng Ustadz Syafiq ya. Luar biasa itu, bayar mahal pun jadi, ya kan? Subhanallah. Lalu ini jamaah, umroh di bulan Ramadan itu seperti haji, bukan umroh malah. Haji bersama siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita punya kelebihan dan ada kesempatan Allah bukakan kepada kita untuk melakukan ibadah umroh di bulan Ramadan, hendaklah kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah. Dan kalau belum ada kemampuan, belum ada kesempatan, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah Azza wa Jalla sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil jemaah. Mungkin kita memandang kita ini dari segi ekonomi nggak mungkin lah bisa sampai ke tanah suci. Jangan bilang demikian jemaah. Kalau Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Banyak orang-orang bisa berangkat ke tanah suci walaupun mereka nggak punya duit. Sebaliknya banyak juga orang-orang yang punya duit tapi nggak nyampe-nyampe ke sana. Iya nggak? Ke London, ke Paris, ke Perancis, ke Jepang nyampe, ke Mekah nggak nyampe. Itu tadi kemudahan dari Allah. Ini dia 7 amalan yang hendaklah ada pada diri kita ketika bulan Ramadan. Dan insya Allah akan kita lanjutkan di esok subuh hal-hal yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Azza wa Jalla menyampaikan kita dengan bulan Ramadan dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang mampu meraih kebaikan-kebaikan yang Allah persiapkan untuk kita di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.